Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan mencoba mempopulerkan sebuah aplikasi package yang bisa digunakan untuk analisis teks ya. Jadi nanti bisa menganalisis analisis teks itu bisa menggunakan dari hasil berita, link berita misalkan dari detik.com atau kompas.com atau dari YouTube, atau bisa juga dari misalkan dari Twitter, dari X ya, atau dari tweet, atau dari hasil transkrip wawancara gitu ya. Jadi kita nanti memperkenalkan package yang kita aplikasikan nanti di RStudio. Nama package-nya itu adalah Scraper Tools. Nanti sobat riset nanti bisa untuk menginstalnya. Ketika dia ekstrak nanti ada yang package-nya namanya application.r. Nah, tinggal kita buka di sini, kita open saja filenya. Kita open file yang tadi ya, kita open scrapernya tadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi tinggal kita blok saja, kemudian kita blok saja, kita run aplikasinya. Nah, aplikasinya cukup banyak package yang bisa kita gunakan. Di sini cuman menunjukkan menu-menu saja. Nanti per masing-masing menu nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Di sini ada beberapa ya, ada data dan teks, ada media sosial spasial, etnografi, wawancara, dan untuk statistik publikasi. Misalkan gini, kita ingin mencari berita tentang kita buka Detik ya. Misalkan kita punya detik.com. Nah, kita ambil misalkan berita di Detik Finance gitu. Kemudian kita copy linknya, kita copy link Detik Finance nih, kita copy, kemudian kita masukkan. Di sini ada link URL. Ya, misalkan kita ambil tema sekarang tentang apa yang lagi booming, misalnya Bank Mandiri gitu ya. Ada nggak cerita tentang Bank Mandiri? Kemudian kita lakukan metode crowing, banyak berita sekaligus, misalkan 3 hari terakhir. Kemudian maksimum jumlah beritanya berapa? Misalkan 15 per hari atau 20 ataupun berapa, terserah user saja. Nah, tinggal kita sesuaikan, kemudian kita proses. Nah, dia akan mencari untuk link beritanya. Jadi ini bisa digunakan juga nanti untuk YouTube ya, untuk yang Crow, untuk Twitter. Cuman kalau Twitter dia butuh token ya, API yang berbayar. Kemudian yang X itu biasanya dia ditempel dari beritanya gitu. Nah, di dalam aplikasi ini dia akan mencari ya berita sebanyak mungkin. Nah, ini kita udah selesai, nanti ada penjelasannya. Dia sudah ini mendapatkan 15 dokumen ya, ditambah dengan korpus 15 dokumen. Jadi tinggal kita klik sini tabel korpus. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini berita-beritanya. Oke, tentang Bank Mandiri. Kemudian kita bisa lihat bagaimana sentimennya ya, ringkasan pembersihannya. Kalau kita anggap terlalu sedikit, kita buang, bisa kita bersihkan. Kemudian sentimennya bisa kita ringkas, sentimennya seperti apa, apakah sentimennya ada positif, negatif, dan netral gitu ya. Beritanya tentang apa ini? Nah, peresmian bla 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 yang sesuai dengan beritanya. Nanti bisa juga kita bersihkan secara manual. Kemudian ada analisis teks cepat. Ya, ada juga seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat word cloud-nya. Kemudian kita bisa melakukan sentimen lanjutan, misalkan per daerah ya, ada daerah A, daerah B gitu ya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana emosi atau dominan emosi dalam beritanya, ada senang, marah, takut ya. Kemudian ada juga terkait dengan word cloud-nya. Ya, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau kita misalnya mau dari YouTube bisa. Misalkan kita punya link YouTube di sini. Kita klik link YouTube-nya. Jadi kita masukkan saja. Ini kita bersihkan dulu korpusnya biar tidak menimpa ya. Yang tadi itu kita bisa bersihkan. Jadi bisa kita hapus yang kita anggap tidak sesuai. Bisa juga secara manual. Bisa kita masukkan link berita dari YouTube. Dari YouTube di sini. Di sini ya linknya. Kemudian kita buat di sini untuk yang YouTube, di sini link YouTube ya tentang Bank Mandiri. Kemudian di sini kita perlu namanya, kalau menggunakan lebih banyak nih metode untuk kalau dia butuh banyak ya, kita butuh misalnya tadi Bank Mandiri gitu. Mandiri. Nah,
kita butuh yang namanya API di sini, API dalam YouTube. Nah, API dalam YouTube itu biasa kita ambil, bisa kita dapatkan secara gratis gitu ya di Google Cloud Console. Nah, saya sudah punya misalnya ini. Dengan copy seperti ini, kemudian kita proses. Nah, dia akan mencari nanti untuk berita-berita yang sesuai dengan keyword. Tapi tetap juga perlu sentuhan untuk yang manualnya. Kalau kita anggap tidak sesuai, ya tinggal kita hapus. Nah, ini dia sudah dapat berapa berita, kita lihat di sini. Nah, 210 dokumen dari sana tadi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat tabel korpusnya di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat ringkasannya. Ya, komen-komennya. Kalau dianggap terlalu pendek, kemudian sentimennya. Nah, ternyata ada yang netral, negatif, dan positif berapa banyak. Kemudian analisis teks cepat. Nah, ini bisa kita lihat per wilayah juga ya. Nah, wilayahnya di mana, tentang kata-katanya di mana. Kemudian bisa sentimen lanjutannya juga, bagaimana dari sisi suasananya ya. Apakah suasananya senang, marah gitu ya. Nanti bisa dilihat dari analisis di sini gitu ya. Nah, cuma dia agak lambat karena dia berkaitan dengan kualitas internet kita juga. Jadi bisa juga kita kaitkan dengan korelasi dalam ekonomi. Misalkan kita lihat nih bagaimana sentimennya nanti terhadap indeks inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Tinggal kita masukkan data Excel-nya sama ke data apa yang mau diambil gitu. Ini tadi ya kata kuncinya tadi, kemudian sentimennya juga. Nah, ini ada yang takut, senang, marah ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat di sini jejaringnya, jejaring interaksinya. Nah, ini semuanya bisa kita download ya, tinggal kita save saja. Nah, kemudian di sini kita juga bisa misalkan menganalisis dari hasil wawancara. Nah, misalkan kita punya wawancara itu, kita punya hasil wawancara, kita punya audio. Tapi bisa juga kita memiliki sudah transkripnya. Nah, tinggal kita tempel atau kita upload. Misalkan kita punya berita nih. Ya, kita punya hasil wawancara nih, saya kasih contoh yang singkat saja. Nah, ini ada pembicaraan misalnya ya, 3 sentimen selama 15 menit nih. Nah, tinggal kita masukkan ada namanya APK, itu juga gratis. Nanti tinggal dicari aja APK untuk analisis teks audio. Teks audio kita transkripkan. Nah, nanti dari hasil audio itu, ya dari hasil audio itu dia akan mentranskrip pembicaraan tuh, dan kita nanti bisa mengkodingkan siapa saja yang bicara. Nanti kita bisa lihat bagaimana sentimen dari masing-masing si yang diwawancarai. Selain itu juga memang di sini sebagai pengenalan ya, nanti untuk tingkat lanjut analisis hasil wawancara juga harus dikodingkan. Nah, itu butuh di next video ya. Untuk next video kita akan melihat nanti mengkodingkan di analisis untuk etnografi. Jadi dia butuh lebih lanjut ya dalam menganalisisnya. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini transkripnya. Tinggal kita kasih nama, misalkan si A itu petaninya, ini si pewawancaranya ya. Kemudian si nelayan gitu ya. Kalau kita mengasih kode-kodenya bisa. Nah, tambahkan ke korpus. Nanti kita bisa lihat nih ringkasan pembersihannya ya. Kemudian bagaimana sentimen dari hasil wawancara tadi. Oh, ternyata sentimennya positif, negatif ya, atau netral gitu ya. Kemudian analisis teks cepatnya. Jadi kita bisa menunggu ya. Tapi nanti memang kalau secara umum analisis wawancara lebih lanjut ya, banyak sekali yang bisa kita analisis lebih lanjut. Tapi ya tadi itu memang harus kita butuh yang namanya satu metode analisis dalam etnografi nih. Ini sudah ada ringkasan respondennya, kecenderungannya per masing-masing. Nah, banyak sekali yang bisa kita lihat. Ada yang kasus menyimpang, misalnya dia minor, beda sendiri ya, atau second opinion lah istilahnya ya, atau berbeda sendiri kayak hakim misalnya dari 10 ada 2 yang beda sendiri dia opininya daripada yang lainnya gitu. Nanti bisa dilihat jaringannya gitu ya. Kalau kita sudah mengisi dari sisi codingnya di sini ada. Nah, ini untuk butuh secara khusus. Nah, di sini hanya mengenalkan untuk analisis ini. Nah, nanti juga bisa dilanjutkan. Ada namanya package namanya tool di
VR. Jadi dari hasil ini bisa kita lanjutkan ke aplikasi itu. Bisa juga misalnya untuk etnografi, dari hasil ini kita bisa mengekspor nanti ke GP. Ya, nanti di video lainnya ada hasil dari sini kita lanjutkan ke GP atau ke TOL. Tapi di sini pun sebenarnya kita sudah bisa banyak yang kita analisis. Cuman butuh juga manualnya, tidak semuanya by AI ya. Di sini juga ada AI-nya untuk interpretasinya, tapi tetap butuh sentuhan manusianya, tetap butuh sentuhan untuk menganalisis secara manual gitu ya. Demikian untuk aplikasi ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jadi semuanya nanti bisa kalau sobat punya untuk akun dari Twitternya ya, tokennya, maupun menggunakan untuk yang tweet ya, yang IG itu nanti bisa ditempel di sini. Ya, kemudian kalau wawancara juga tadi ada yang bisa untuk sudah punya transkripnya, jadi tidak bentuk audio tapi kita pilih yang sudah ada transkripnya, tinggal di-upload kemudian kita analisis. Tapi tentu saja kalau analisis lebih mendalam kita butuh dikodingkan dulu. Tapi kalau analisis sederhana untuk sentimen dan segala macam sudah ada. Nanti akan disediakan juga untuk buku manualnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.